Perhatiannya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Ada. Oke, silakan. Dan Ayo silakan. Sebelum mulai pelajaran hendaknya berdoa mulai. Kita absen dulu lah. Amifah Syahira, Anis Mahwati Putri, Ayu Amanda Raisa, Dewi Alia Nabila, Syadis, Dia Tairus Amifah, Rizky Sultan Fateh, Nadia Sofia, Hana Hamidah, Indri Fitri Endarsari, Keisha Adiba Zahra, Latifatul Musyarakah, M. Fakih Haryadi Akbar, Muhammad Raihatun, Muhammad Ramadan, Muhammad Satrio Arya Putra, Nadia, pada keterangan kali, Alfa, Najwa Ahlia Malika, Nesya Amira Putri Sandio, Nina Aska Adila, Ria Dirajalo, Reiki De Zordik, Ribi Ayesha Ramadayanti, Salma Kamila Hanifah. Oh, tapi ada Dirajalo. Dari kapan sakit? Dari baru aja ini. Siti Nabila Ramadhani Ambarita. Siti Nabila. Izin mana? Ida Atalia Putri. Dari mana? Zaid Al-Muzaki, Fitriano, Nabi Iksan Tegar Alamsyah, izin sakit nih? M. Raihan Alfarezi, sakit. Dari kapan? Dari semalam. Dia sakit dia udah habis pulang dari Jawa kan. Rida Sari, Adil. oke, mohon perhatiannya sebentar. Kita hari ini belajar mengenai melaksanakan penelitian sosial secara sederhana. Sebelumnya ada yang ingat pelajaran kita sebelum ini? Ada yang ingat kita belajar soal apa minggu kemarin? Soal proposal. Nah, tadi kan proposal penelitian itu apa? Kerangka. Soal apa? Proposal penelitian adalah
kayak rangka yang dibuat dalam rangka pelayanan penelitian yang merancang yang disesuaikan dengan proses penelitian. Betul. Jadi proposal penelitian adalah suatu rangka untuk yang digunakan bagi penelitian kita. Jadi tujuan proposal penelitian ini untuk apa? Yang bisa jawab? Dan yang lagi? Memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan. Jadi tujuan penelitian sosial itu, tujuan proposal penelitian itu kita membuat gambaran apa yang harus kita lakukan di lapangan untuk meneliti. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini sendiri dengan menggunakan metode pembelajaran studi kasus dan metode pembelajaran literasi, siswa diharapkan mampu memahami dan menyusun proposal penelitian. Itu kemarin sudah dibagi kelompok dan dikasih kasusnya apa aja per kelompoknya. Jadi kita masuk ke pembelajaran mengenai melaksanakan penelitian sosial secara sederhana. Ada yang mau bacakan? Pertama mengenai pengumpulan data penelitian. Kenapa? Bacakan. Jenis data yang akan dikumpulkan bagaimana data-data yang dapat Dari awal ya. Pengumpulan data penelitian. A. Jenis data yang akan dikumpulkan. B. Tempat dan data penelitian dapat dikumpulkan. C. Metode Iya, kita terus ada ya. Bandar. Jadi pengumpulan data penelitian itu ada 3 poin yang harus diperhatikan. Pertama, jenis data apa yang akan dikumpulkan. Kemudian tempat dan data penelitian yang dapat dikumpulkan. Tempatnya itu entah kita cari di perpustakaan atau di dinas, sekolah. Itu adalah tempat-tempat data yang akan kita kumpulkan. Terus metode pengumpulan data. Ingat metode pengumpulan data kemarin apa aja? Metode pengumpulan data itu ada 2 cara, di mana kita menggunakan secara kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi tadi metode pengumpulan datanya dan berdasarkan sifatnya dan berdasarkan cara memperolehnya ini data. Ada yang bisa bacakan berdasarkan sifatnya siapa di bukunya? Iya. Data kualitatif yaitu data yang berusaha data kuantitatif yaitu data yang berupa Jadi metode pengumpulan data itu kalau berdasarkan sifatnya ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu banyak dibentuk kata-kata. Nah, sedangkan kuantitatif itu seperti angka-angka. Nah, contohnya yang angka-angka ini kayak data penduduk, data jumlah siswa, data fasilitas sekolah apa aja dan berapa. Terus yang berdasarkan cara memperolehnya bisa baca lagi. Ada yang bisa bacakan berdasarkan cara memperolehnya dari bukunya berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, satu data bertanya itu data yang diperoleh dari tahap pertama atau informan yang pertama kali. Dua data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informan lain bukan informan yang pertama kali. Iya. Jadi berdasarkan cara memperolehnya, data itu ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang pertama kali. Biasanya kalau kita meneliti sekolah, data pertama yang kita dapatkan itu dari kepala sekolah. Nah, itu orang pertama yang menjadi sumber data kita. Terus data sekunder itu seperti kayak guru, KPU, terus siswa, itu data sekunder. Lanjut. Teknik pengumpulan data secara wawancara. Ada yang mau membacakan? Wawancara itu apa sih? Gimana? Ada Pak Ijab.
membuat list pertanyaan. List pertanyaan ini bisa kita kirimkan terlebih dahulu atau kita bawa waktu kita mendatangi informan kita. Jadi kita kasih tahu bahwa ini loh list pertanyaan. Bisa kita kembangkan dari list pertanyaan kita ini. Waktu misalkan ini menjawab soal, kita tanya soal fasilitas sekolah. Ada berapa sih Pak fasilitas sekolah dari bangku-bangku yang ada di sekolah ini? Dikasih tahu lah ada sekitar segini. Terus kita kembangkan lagi di pertanyaan itu tidak menyatakan fasilitas itu baik atau tidak. Jadi kita tanyakan fasilitas ini berapa persen Pak masih bagus, berapa persen yang tidak. Terus ini dikembangkan lagi. Nah, menurut sifatnya wawancara itu terbagi menjadi 4, yaitu wawancara terpimpin, wawancara tidak terpimpin, wawancara bebas terpimpin, dan wawancara mendalam. Ini ada yang bisa bacakan untuk wawancara terpimpin? Ada yang bebas terpimpin dan mendalam. Kalau yang terpimpin itu tadi dibuat list pertanyaan yang akan ditanyai atau list wawancara yang akan disampaikan ke informan. Kalau yang secara tidak terpimpin itu tidak punya pedoman wawancara yang jelas, jadi kita datang, kita bertanya langsung aja apa yang ingin kita dapatkan itu tidak langsung baku, tidak berdasarkan apa yang kita buat instrumen wawancaranya tidak. Nah, sedangkan bebas terpimpin itu mempunyai pedoman wawancara yang telah disiapkan. Jadi itu tadi kita bisa mengembangkan pertanyaan yang tidak hanya berfokus dengan pedoman wawancara atau instrumen. Sedangkan interview atau wawancara mendalam itu kita punya list pertanyaan. Tetapi dalam list pertanyaan itu tadi kita akan semakin mendalam, semakin fokus pertanyaan yang akan kita tanya meskipun berdasarkan pedoman wawancara yang kita buat. Nah, terus berdasarkan jenis-jenis wawancara, ada yang bisa membacakan infonya? Ada 2 itu. Jadi berdasarkan jenisnya wawancara itu ada 2, yang terstruktur tadi berdasarkan pedoman, sedangkan yang tidak terstruktur tadi wawancara yang tidak berpedoman atau tidak memiliki pedoman wawancara atau instrumen wawancara. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat wawancara itu, pertama kita mampu menciptakan hubungan baik dengan responden atau informan. Jangan sampai informan kita itu malah ada suka dengan kita. Nanti waktu kita mengecek keabsahan atau pengujian valid atau tidaknya data kita itu akan susah karena misalkan Sidin pura-pura sibuk karena Sidin merasa kita nih pada mau mati Sidin. Terus mencatat semua pertanyaan yang diajukan kepada responden. Nah, mencatat hasil wawancara ini bisa dalam bentuk rekaman atau kita sudah ditulis di bimbingan. Tapi alangkah baiknya dalam wawancara itu kita membawa alat rekam untuk menggunakan handphone dan kita rekam. Jadi sewaktu kita bisa mendengarkan lagi wawancaranya dan mengoreksi catatan kita kalau aja ada yang tidak sesuai. Dan itu juga bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa informan kita ini loh yang disampaikan. Jadi kalau misalkan beliau ini mengatakan membantah hasil kita tadi, itu sudah ada bukti nyatanya. Terus mencatat semua pertanyaannya.
Menyampaikan pertanyaan yang baik, tepat, dan terorganisasi. Pertanyaan itu jangan langsung ke poin. Biasanya pembuka-pembukanya dulu. Misalkan kalau kita mau cari sekolah, kita tanyakan sekolah ini didirikan tahun berapa Pak? Terus kepala sekolah terdahulunya kan, terus berapa guru, baru kita pada poin-poin utama pada penelitian. Terus yang terakhir mencatat semua jawaban lisan yang diberikan oleh responden, sama kayak bagian nomor 2. Lanjut. Kuesioner atau angket. Nah, untuk kuesioner atau angket ini biasanya pada penelitian apa adanya? Iya betul. Menggunakan penelitian dengan metode kuantitatif. Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada subjek penelitian. Biasanya itu ada bisa melalui G-form atau kita pakai gambaran kertas yang kita kasih ke kawan-kawan kita. Misalkan kalau kita wawancaranya sumber datanya itu dari kelas ini. Observasi atau pengamatan. Ada 4 langkah. Yang pertama membuat catatan pada saat observasi, membuat daftar cek, membuat skala penilaian, dan mencatat menggunakan alat. Nah, membuat catatan pada saat observasi, misalkan kita mau observasi kelas. Di kelas ini kita ingin melihat keaktifan siswa, kita catat. Oh, siswa ini dalam pelajaran sosiologi dia aktif. Ada beberapa yang tidur, ada beberapa yang tidak memperhatikan. Kita buat catatan berdasarkan observasi kita. Terus membuat daftar cek. Daftar cek ini
Berdasarkan tema yang kita cari dari fokus kita jadikan manfaat diskusi kelompok di kelas 10 IPS. Nah, jadi data yang kita cari itu pertama adalah diskusi kelompok. Berapa kalikah diskusi kelompok di dalam kelas 10 IPS ini dilangsungkan dari beberapa mata pelajaran. Misalkan sosiologi ini ada 2 kali diskusi kelompok. Nah, terus kita cari manfaat diskusi kelompok sendiri itu apa? Kita cari dulu manfaat diskusi kelompok itu berdasarkan teori A, teori B, teori C. Nah, setelah itu baru kita cari di dalam kelas ini. Kita lihat, oh di dalam kelas ini kalau ada diskusi kelompok itu mereka saling bekerja sama, saling menjaga solidaritas dan saling berkomunikasi dengan baik. Ada yang ditanyakan dulu, silakan. Dari yang disampaikan tadi sebelum kita ke presentasi kelompok. Silakan. Atau sudah paham? Ada yang ditanya? Silahkan. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke presentasi dari yang disampaikan tadi. Nah, untuk presentasi kali ini, karena mungkin banyak yang belum dapat data-datanya semua, jadi perkembangannya aja dulu sampai mana? Kan kalau yang permasalahan itu sampai ke bab 3, hasil nanti minggu kami lagi. Ada yang mau maju jauh dulu kan? Ini dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Silakan. Atau kita ajak yang majunya. Kalau ada yang mau sekarang maju, sama kasih reward. Kalau ada yang mau maju dulu, itu silakan maju. Berapa? Tunggu tadi bakalannya mau langsung maju aja kapan? Berapa ini? Ini berarti akan Sampaikan. Jangan belakang-belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
didengarkanlah lawan presentasi di depan. Puji syukur diucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat disusun sampai selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi. Penulis sangat berharap makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa membaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Selain tugas dari guru mata pelajaran, pembahasan tentang mencontek ini cukup menarik untuk diteliti lebih dalam oleh kelompok kami. Tidak hanya dari teori dasarnya saja, kami juga melakukan diskusi dan mencari solusi mengenai masalah mencontek pada kelas 10 IPS. Rumusan masalah yang kami ambil ada 3. Yang pertama, mengetahui seberapa banyak siswa-siswi yang sering mencontek di kelas 10 IPS. Yang kedua, mengetahui faktor penyebab siswa-siswi kelas 10 IPS masih melakukan kebiasaan mencontek. Dan yang terakhir, pengaruh buruk terhadap kebiasaan mencontek. Tujuan kami membuat makalah ini adalah agar kami lebih mengetahui dan mendalami tentang kegiatan mencontek di kelas 10 IPS dan bagaimana penyelesaiannya. Manfaat bagi kami agar kami lebih memahami permasalahan yang terjadi pada kegiatan mencontek. Dan yang kedua, manfaat bagi audiens agar audiens tahu apa saja sebab dan akibat dari kegiatan mencontek beserta penyelesaiannya. Satu dasar teori. Definisi perilaku mencontek. Mencontek dapat didefinisikan sebagai perbuatan curang, tidak jujur, dan tidak legal dalam mendapatkan jawaban dari saat ujian untuk memperoleh nilai secara instan atau serah terima informasi, penggunaan materi terlarang, dan memanfaatkan kelemahan orang lain untuk mendapat keuntungan tugas akademik. Belakangan ini perilaku mencontek di kelas 10 IPS anggap sebagai hal biasa untuk mendapatkan nilai tinggi, sehingga timbul masalah berupa tidak adanya rasa bersalah dalam diri pelaku dikarenakan hal tersebut. Bahkan terkadang pelakunya dimaafkan dan dimaklumi karena beberapa situasi mendesak, seperti waktu yang hampir habis, terlalu banyak jumlah soal, dan tingkat kesulitan soal yang tinggi. Tetapi kalau misalkan sering dimaklumi, mungkin jadi siswanya bakal melunjak gitu ya. Karena dia tuh sering dimaklumi mencontek, jadi kayak pasti bakal lebih mau mencontek lagi gitu ke depannya. Banyak penyebab mengapa seorang mencontek. Salah satunya adalah karena dirinya rendah. Individu yang memiliki diri yang rendah, maka cenderung berbohong dan curang dalam mengerjakan tugasnya. Jadi siswa yang memiliki keyakinan yang rendah adalah semuanya dan juga yang dia kuasai. Sedangkan dia memiliki keyakinan diri yang lebih tinggi adalah orang yang menguasai banyak bidang sekaligus. Aku tadi bilang ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi konteks diantaranya prokrastinasi dan edukasi dini. Prokrastinasi adalah kebiasaan yang mudah terjadi siswa yang memiliki prokrastinasi rendah memiliki keputusan menjalan tugas. Sedangkan edukasi diri atau pengajaran seorang adalah kemampuan diri dari siswa rendah
rentan, maka ia memiliki kemungkinan untuk dilakukan deteksi lebih besar dari yang lain. B. Yang merupakan kesalahan penilaian ini membuat beberapa siswa yang masih kurangnya persiapan juga dapat membuat seseorang cemas sehingga semakin tinggi kecemasan seseorang dan C. Motivasi belajar dan investasi. Siswa tidak memiliki motivasi belajar maupun investasi akan lebih mungkin mengontek karena dia merasa belajar merupakan hal yang tidak perlu sehingga dia lebih pilih menyontek daripada menjadi siswa yang memiliki motivasi belajar dan investasi. Kesimpulan, dari masalah materi hingga solusi yang sudah kami jabarkan, bisa disimpulkan bahwa perilaku mencontek adalah salah satu bentuk perilaku kecurangan akademik dengan menggunakan cara-cara yang tidak tegas berupa membuat catatan, meminta jawaban pada orang lain, melihat jawaban orang lain, dan semisalnya. Guna mendapat keuntungan berupa nilai. Kebiasaan mencontek harus dihentikan dari sekarang dengan beberapa upaya yang bisa dilakukan dari dalam diri kita sendiri. Saran, harapan kami semoga makalah ini bisa dijadikan sebagai bahan dan sarana pembelajaran. Malu dong untuk temannya Marta. Nah, jadi itu tadi adalah progres dari kelompok 1. Sebelumnya ada yang ingin bertanya dulu Kak dengan kelompok 1 itu dari topik mereka kan soal mencontek kali ini kan tetap dengan belajar ya. Ada yang bertanya dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Iya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kelompok 1 mau maju duluan, jadi kita kasih. Wah, gila. Ulang Pak. Oke. Nah, lanjut lagi kelompok yang lain. Kelompok 2. Beberapa latar belakang namun latar
latar belakang umumnya yang mungkin menyebabkan permasalahan sampah di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. 1. Ketidakpedulian terhadap lingkungan. Salah satu latar belakang utama adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jika siswa, guru dan staf sekolah tidak memenuhinya memahami dapat negatif dari pembuat sampah sembarangan. Mereka mungkin tidak menganggapnya sebagai masalah serius. 2. Kebiasaan buruk. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya membuang sampah baik tempatnya dapat menyebabkan siswa dan sekolah membuang sampah secara sembarangan. Kebiasaan buruk ini mungkin terbentuk karena kurangnya edukasi dan pengawasan yang memadai. Indikasi masalah yang menimbulkan pencemaran yang dapat berhubungan dengan sekolah. Sekolah yang dapat menjadi sumber penularan penyakit, mengganggu efektivitas, serta menyebabkan tingkat yang lain pada akhirnya mengganggu perjalanan belajar mengajar. Kelompok 3 tuh soal pengaruh diterapkan sistem full day school. Tapi minggu depan lah kalau sudah purna. Minggu depannya apa? Apa lagi? Kuliah ada yang sampai pokoknya minggu depan itu sudah ada hasil penelitian laporan. Terus silakan. Kelompok 3. Saya pergi. Bibi. Suruh Bibi. Tapi dari kelompok 3 itu melakukan penelitian yang berjudul mengenal penerapannya sistem full day school pada siswa di kelas 10 IPS. Jadi karena dari itu aku mikirnya bakal sambung, jadi kan aku print gitu. Tapi progres kelompokku tadi judul penelitian
pendahuluan, belakang masalah, habis itu identifikasi masalah, pembatasan masalahnya sudah dua, rumusan masalahnya sudah penelitiannya sudah, dan penggunaan penelitiannya susah. Dari yang disusun apa hasilnya? Misalkan kalian kan penulisannya apa? Misalnya identifikasi masalahnya bisa dibacakan. Kalau masalahnya kalau ada yang ingat, Identifikasi masalah dalam penelitian itu sebagai berikut. Satu, mengetahui alasan diterapkannya tersebut disebut dengan dilakukan. Dua, mengetahui dampak diterapkannya tersebut disebut dengan belajar dari kelas primer. tangan dulu. Jadi minggunya kalau sudah selesai tangan dulu. Nanti angkatnya itu yang tabel data itu sudah jadi Yang salah. Lanjut ke kelompok 4, ini judulnya penanggulangan masalah bullying di sekolah. Silakan. Bos, kenalan nama anggotanya siapa? Oke. Bos. Terus siapa yang pada iya, yang sudah dicatat boleh dihitungkan sementara biar dia lebih sedikit. Ayo, sudah habis tadi. Silakan temannya diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi pembelian. Jadi judul penelitian yang kami ambil itu adalah analisis penanggulangan bullying di sekolah, apa yang dilakukan. Kemudian metode penelitian yang kami ambil adalah metode kualitatif dan rumusan masalah yang kami ambil itu adalah pertama, apa dampak korban bullying. Yang kedua, bagaimana upaya kami dalam mengatasi terjadinya bullying di sekolah. Terus yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan bullying terjadi. Kemudian sudah kami kerjakan itu. Yang satu ada pembuat, ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, lalu tujuan dan masalah dari penelitian kami. Kemudian yang kedua, kami sudah mengerjakan kajian ini. Dan yang ketiga, kami sudah beranalisis penelitian dan ada di bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Ada yang tanyakan dulu mungkin ini kelompok 4 sebelumnya kalau ada yang paham atau penasaran ada. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dong. Lanjut kelompok terakhir nih dari kelompok 5. Ayo girls. Ini soal kondisi kesehatan. Jujur dong, biar itu ada yang ada dalam bentuk
lagi nih murid pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan hasil penelitian kelompok 5 yang berjudul analisis terapian siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Quran dalam kedisiplinan berpakaian sekolah. Anggota kami kelompoknya ada Hadia, Keisha, Lindi, Lina, Fitri, Farhanida. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang masalah ini adalah kedisiplinan adalah sebuah kunci bagi sekolah untuk mengantarkan siswa-siswinya menjadi pribadi yang mandiri. Karena dengan disiplin siswa akan memiliki pola hidup yang tertata dan teratur. Namun kedisiplinan ini belum tercermin dari pola perilaku siswa-siswi di Madrasah Aliyah 2 Al-Quran Banjarmasin. Contohnya adalah kurangnya perhatian murid terhadap perhatian berpakaian sekolah. Oleh karena itu, kami mengambil permasalahan tersebut. B. Identifikasi masalah. 1. Tata tertib sekolah yang belum terlaksana dengan baik dan kurangnya tugas konsekuensi bagi pelanggar tata tertib. 2. Tingginya kesadaran siswa-siswi dalam berpakaian rapi di sekolah. 3. Motivasi berdisiplin yang rendah karena kurangnya perhatian dari guru dalam berpakaian rapi di sekolah. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah penelitian ini untuk masing-masing variabel adalah 1. Variabel prestasi dibatasi pada kepengaruhan kadang-kadang antara guru dan murid-guru yang hanya berfokus pada para remaja. 2. Variabel kedisiplinan dibatasi pada ketaatan pada aturan sekolah, manajemen waktu, jadwal murid belajar. Rumusan masalah. 1. Adakah pengaruh zaman dalam kedisiplinan murid dalam berpakaian rapi? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Kita bisa mengambil contoh sekarang kebanyakan murid yang mengikuti cara berpakaian zaman sekarang. Contohnya adalah pakai rok stand, jipon, kaos kaki pendek, baju yang diketatkan, terus sepatu yang warna. Hal tersebut termasuk pengaruh dari zaman sekarang. 2. Adakah pengaruh pergaulan dalam kedisiplinan murid dalam berpakaian rapi? Ya tadi gitu, kayak pakai rok stand itu nanti termasuk tuh. Terus tuh yang 3, adakah pengaruh kurangnya perhatian orang tua dan atau guru dalam kedisiplinan murid dalam berpakaian rapi? Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh zaman dalam kedisiplinan berpakaian rapi murid MA 2 Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pergaulan dalam kedisiplinan berpakaian rapi murid MA 2 Al-Quran. 3. Untuk mengetahui apa adanya apakah adanya keterkaitan kurangnya perhatian orang tua atau guru dalam kedisiplinan berpakaian rapi murid MA 2 Al-Quran. Manfaat penelitian. Manfaat praktis. 1. Bagi siswa-siswi sebagai bahan referensi dalam pengembangan karya ilmiah. 2. Bagi guru menambah pengetahuan dan wawasan sebagai pendidik berpelajar dalam alat ilmu. Sekian presentasi kami ini. Kami berharap penelitian kami dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam kedisiplinan berpakaian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kami tutup presentasi kami ini. Ada yang bertanya kan mengenai kelompok
Alhamdulillah. Tidak ada? Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sudah ada dalam bentuk cetak, saya temukan dulu. Ada lagi? Oke, tadi sudah perhatian istirahat. Tadi kan sudah kelompok mempresentasikan hasil bagian progres dari dari laporan penelitian yang dibuat. Nah, jadi di minggu depan diusahakan itu semua sudah hasilnya, tapi sudah bagus. Kalian sudah paham apa yang dibuat, apa yang dimuat, apa yang ditulis. Dan untuk minggu depan itu sudah hasilnya. Tapi kalau bisa mungkin minggu depan tuh langsung hasilnya aja. Kalau presentasi kan bisa disampaikan. Ini ada yang ditanyakan dulu mungkin untuk tugasnya. Kalau ada yang paham sama apa yang disampaikan tadi. Silakan. Ini kan belum, kalau maksudnya apa yang kalian tulis itu, yang kalian tulis itu belum disampaikan, belum dituangkan ke dalam laporan. Dan besok minggu depan itu sudah dikumpulkan, jadilah sudah dalam bentuk yang sudah dijilid. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke tidak ada yang ditanyakan. Nah, jadi mungkin ibu yang bertanya, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita ini? Silakan. Kalau ada ibu pasti reward. Pak. Iya sih, guys. Silakan. Dari sebelah sini nih, kayaknya sangat memperhatikan hal itu. Menyimpulkan. Silakan. Dari yang kita pelajari hari ini yang disampaikan terus yang dari kawan-kawan presentasikan. Kita kan belajar itu untuk menambah ilmu dan wawasan. Ada lagi untuk menambahkan? Silakan. Tentang penelitian sosial. Jadi itu kan ada pengumpulan data penelitian. Terus di pengumpulan penelitian ini ada tiga hal yang berkaitan. Pertama ada jenis yang harus dikumpulkan. Habis itu keempat data penelitian tersebut sering dikumpulkan. Misalkan kita meneliti sekolah, berarti kita ke sekolah itu. Terus yang ketiga ada cara atau metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu berdasarkan sifatnya itu ada dua, data kualitatif yang berbentuk kata-kata, jadi banyak penjelasan di situ. Lalu ada kuantitatif, data-datanya kebanyakan angka, data-datanya itu misalkan berapa persen ini. Terus kalau berdasarkan cara memperolehnya itu ada dua juga. Yang pertama itu dari data primer yang langsung kita dapatkan dari orang pertama, misalkan di sekolah itu kepala sekolah atau kepala sekolah adalah orang pertama yang memimpin sekolah. Terus ada data sekunder itu data yang diperoleh melalui orang-orang yang bukan orang pertama, melalui orang lain gitu, bukan
main karakternya gitu. Terus kalau teknik pengumpulan data itu ada wawancara, ada question atau answer, biasanya dilakukan di pengolahan data secara kuantitatif. Terus ada teknik observasi atau turun langsung ke lapangan, meneliti langsung di lapangan. Lalu ada tes. Penelitian sosial yang berupa kuantitatif itu tadi ada tiga caranya. Yang pertama itu adalah memasukkan data ke dalam kartu atau berkas data file. Terus yang kedua itu membuat tabel frekuensi, misalkan itu variabel A lalu variabel B itu apakah saling berhubungan, apakah saling berhubungan sebab akibatnya. Lalu yang ketiga itu adalah revisi atau mengoreksi kesalahan-kesalahan yang kita dapatkan dari hasil yang kita amati. Terus penelitian yang bertipe kualitatif itu jadi itu yang bersifatnya itu berkesinambungan pada oleh yang kita teliti itu apakah saling berhubungan, apakah saling nanti berlanjutkan itu tuh nanti yang kita akan lakukan tuh. Coba banget nih yang disampaikan oleh Nisha tadi bahwa dari penelitian itu tadi itu ada banyak langkah yang harus kita lakukan dalam penelitian itu, dari segi wawancara, observasi, pembuatan angket, terus kalau yang kuantitatif itu harus bagaimana, kualitatif itu harus bagaimana. Nah kalau kuantitatif memang agak ribet, tetapi apa yang kita dapatkan di lapangan, misalkan tadi pengaruh penggunaan LCD terhadap tingkat belajar siswa ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti hasil simulasi dari penelitian kita itu adalah tidak ada. Sedangkan kalau yang kita kualitatif, manfaat diskusi kelompok kita harus menjelaskan secara rinci apa itu manfaat dari diskusi kelompok tersebut. Jadi ini lebih luas lagi apa yang kita bahas, sedangkan itu lebih kepada intinya ada atau tidak ada pengaruh itu. Nah, siapa tadi yang menjawab menambah wawasan dan pengetahuan? Nah, sudah mau meskipun sangat singkat jelas dan padat, pastinya. Karena kalian sudah dapat menyimpulkan dan ibu anggap sudah paham. Nah, untuk penelitian ini sebenarnya kalau kita refleksikan kehidupan sehari-hari itu tuh apa sih? Kalian bisa jelaskan? Ibu kasih clue supaya kita itu dapat berpikir logis. Nah, kenapa kita harus dapat berpikir logis? Jadi misalkan kita dapat suatu isu soal kita kalau yang terlalu banyak main game, kita harus meneliti dulu. Sebenarnya itu benar pada sih? Kita harus mencari tahu dulu, kita riset dulu, kita lihat-lihat pendapat ahli, pendapat ahli kesehatan. Setelah kita mencari tahu, baru kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita terlalu banyak main game bisa berdampak terhadap penglihatan mata. Tapi dengan syarat apa? Jangka waktu penggunaannya berapa? Terus untuk mensiasati supaya tidak terjadi hal itu apa? Jadi untuk itulah kita mengadakan penelitian supaya kita tidak langsung termakan dengan isu-isu yang belum tentu benar. Ada lagi yang ingin menambahkan mungkin? Atau ada yang ingin sampaikan? Oh iya, ibu minta kalian buat di satu kertas. Sekarang mau dibagi dua. Sampaikan kritik dan saran kalian kepada ibu selama ibu mengajar di sini. Tentu saja bersama. Jadi itu random, anonim. Harus semua lah ibu-ibu ini berapa? Oke, bukan dong. Oke. Sambil kalian buat, ibu tutup dulu. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.